Tunggu, dengerin bentar. Yang ini beda banget. Rumah ini biaya bangunnya hemat banget, nggak butuh lahan yang gede, cukup kecil aja udah bisa buat rumah kayak gini. Terus kalau kamu masuk ke dalam, dari luar udah nggak usah saya omongin, estetik banget. Begitu kamu masuk, wah, kesannya lega, nuansanya natural, dalamnya nanti ada surprise. Terus kali ini kita nggak cuman bahas desain aja, tapi nanti kita bahas pembiayaannya, dari pondasinya nanti habis berapa, keramiknya habis berapa, sampai atapnya nanti habis berapa. Nggak cuman itu aja, nanti juga kita bahas furniturnya. Furniture apa yang kita gunakan, terus harganya berapa, udah pokoknya komplit. Dan satu lagi, nontonnya jangan skip-skip, kamu harus berurutan dari awal sampai akhir, karena ini nanti kita bahasnya step by step banget. Udah pokoknya ini video langka banget. Oke, pokoknya kamu harus stay tune di sini sambil ngemil kalau ada, kalau nggak ada sambil bengong juga boleh. Oke, nggak usah panjang lebar, kita bahasnya dari fasadnya dulu ya. Dan buat yang berminat menggunakan jasa kita, boleh hubungi melalui WhatsApp yang nomornya udah kita taruh di deskripsi. Tanya-tanya dulu aja boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau cocok diskusi lagi lebih dalam. Karena rumah itu sekali bangunnya, kalau salah desain, aduh nggak bisa ngebayangin. Sekarang kita masuk ke desainnya. Kita bahas dari fasadnya dulu ya. Oke, bentuknya kayak gini, simple tapi estetik, nggak berlebihan, proporsional banget, tapi ngena. Itu intinya. Buat yang merasa channel ini bermanfaat dan mau channel ini tetap eksis, boleh bantu like, subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Konsep fasad rumah ini konsep dasarnya industrial ya, tapi coba kita balut dengan tema kontemporer. Agar apa? Kita tahu konsep industrial itu ngetren banget, tapi kita juga tahu itu kurang cocok kalau pure diaplikasikan pada rumah ya. Nanti kesan rumahnya akan agak dingin dan kaku ya. Maka dari itu, dengan konsep dasar industrial, coba kita balut dengan kontemporer, akan menghasilkan desain yang tetap kekinian, simple, dan bumi banget. Itu ya. Kalian pasti bertanya-tanya, ini yang undang perhatian banget bagian sini, bagian depan ini. Ini adalah poin daripada fasad rumah ini ya. Ini namanya gisi-gisi, berbahan hulu PVC. Ini clip on ya, jadi kamu tinggal itu kamu kasih skrup, tapi nanti nggak kelihatan, tinggal clip on ya istilahnya. Ketempel kayak gini udah kuat. Ini di Shopee udah ada. Dan ini juga nggak mahal-mahal banget. Buat kamu yang pengen kisi-kisi kayak gini, biar rumah kamu tetap estetik tapi nggak terlalu makan biaya besar, juga ini tahan cuaca, daripada kayu ya. Kalau menurut saya ya lebih baik ini, karena ini juga tahan rayap, tahan cuaca. Untuk kisi-kisi kayak gini kamu bisa beli di link di bawah ini di deskripsi. Ini harganya 80.000. Oke, pakai kayak gini udah awet banget, udah estetik, simple, dan kekinian. Oke, sekarang coba kita bergeser. Carport ini ukurannya 5,5 kali 3 meter. Ini ukuran standar mobil MPV. Jadi misal kamu punya Avanza, R3, mobil-mobil 3 baris, di sini muat banget. Sebelum kita melangkah lebih jauh, rumah ini berdiri di lahan ukuran 6 kali 10 meter. Kemudian denahnya seperti ini. Nanti kita room tournya dari depan.
Paling ujung depan kita posisikan tentu teras ya. Teras ini nanti difungsi sebagai ruang tamu juga. Kemudian kita masuk ke dalam, nanti ada ruang keluarga. Oke, rumah ini berdiri di lahan ukuran 6 kali 10 meter. Tapi sudah estetik dan nanti kamu surprise banget kalau masuk ke dalam. Oke, terus ikuti aja, nanti kamu akan tahu yang di dalam ada apa aja, dan nanti juga kita tunjukkan denahnya juga. Oke, dari karpet ini coba kita naik. Oke, di sini di teras ini kita jadikan dua fungsi. Selain pure sebagai teras, dia juga sebagai area terima tamu. Ukuran teras ini 3 kali 2 meter, masih cukup proporsional untuk ruang tamu ya. Oke, kemudian di sini cukup kita kasih sofa laci ya. Ini sofa laci kita pilih bahan rotan biar lebih natural aja gitu ya, biar lebih natural. Kemudian juga low budget ya, ini murah juga. Link pembeliannya juga ada di bawah sini, ada di deskripsi. Oke, kemudian dari teras ini coba kita melangkah ke dalam. Area pertama di balik pintu utama ini kita posisikan sebuah ruang keluarga. Pada ruang keluarga ini simple aja ya. Pada dinding sebelah sana kita posisikan sebuah backdrop TV ya. Sederhana tapi sudah menghadirkan kesan estetik dan proporsional. Di bawahnya kita kasih meja TV, dan TV-nya sendiri kita tidak kita taruh di mejanya ya, tapi justru kita taruh ke dinding. Untuk apa? Agar kesan lega pada space ini tetap terjaga ya. Itu beda. Untuk meja TV simple aja ya, kayak gini aja udah cukup. Jika kamu berminat, ini nggak mahal kok, 450.000. Coba cek aja di deskripsi. Kemudian di balik sini kita posisikan sebuah sofa. Sofa ini ada dua, yaitu sofa double-nya satu sama sofa single-nya satu. Ini udah nyaman banget buat istirahat, buat kumpul-kumpul sama keluarga, udah oke pokoknya. Oke, kemudian dari ruang keluarga ini kita bergeser sedikit. Oke, di sini ada poin daripada rumah atau interior rumah ini ya. Di sini ada kita bikin sebuah hutan kecil. Di sini benar-benar ada pohon di tengah rumah ya. Ini benar-benar pohon. Suasana di rumah ini seger banget pokoknya. Seger, natural banget. Tapi kamu harus pinter-pinter milih pohonnya ya. Kamu pilih pohon yang struktur daunnya tebal, yang nggak mudah rontok, itu cocok buat mini forest kayak gini ya. Kemudian kalau kita tengok bagian atasnya, ini bukan genteng, nggak tertutup, tapi dia memakai solar flat ya. Jadi bening, tapi nggak bening-bening amat. Biar apa? Biar nanti kalau terik matahari ruangan ini nggak panas. Jadi solar flat itu kita pilih warna gelap ya, warna coklat. Jadi ketika terik ruangan ini jadinya redup, tapi ketika mendung tetap terang karena itu memang cahaya masih masuk. Di atas sana ada lubang. Lubang itu sebagai akses udara ya. Jadi ruangan ini tetap seger meskipun nggak pakai AC. Kemudian kita sedikit bergeser dari area taman. Di sebelahnya pas atau di belakangnya kita posisikan sebuah meja makan. Oke, ini meja makan simple tapi estetik. Jika kamu berminat, ada linknya di deskripsi. Kemudian kita bergeser lagi. Di sebelah taman kita posisikan sebuah dapur ya, yang langsung menyatu dengan ruang makan. Simple aja. Di sini ada meja makan,
dengan desain yang simple juga. Jika kalian berminat kayak gini sudah saya taruh di deskripsi juga. Kemudian untuk kitchen set ini saya heran ya, dulu kitchen set itu mahal-mahal banget ya. Ini aku dapat di harga 500 ribuan per meter larinya ya. Link pembeliannya juga sudah saya taruh di bawah sini, di deskripsi juga ada. Ini sudah estetik banget. Kemudian coba kita masuk ke kamar utama. Pada kamar utama ini kita isi dengan bed yang simple. Ini bed 900 ribuan, udah keren. Kemudian ada satu buah almari pakaian. Ini juga udah ada link tokonya di deskripsi untuk pencahayaan dari arah carport. Kemudian pada kamar utama ini memiliki fasilitas kamar mandi dalam. Untuk ukuran kamar mandinya yaitu 1,5 kali 2 meter. Cukup lega dan cukup proporsional dengan wastafel, shower, dan kloset. Oke, kemudian dari arah ruang keluarga coba kita naik. Untuk bagian ujung atas sana ada lubang angin. Kita harus hati-hati menentukan ukuran lubang angin. Semakin di atas posisi lubang, angin semakin kencang. Jadi sirkulasi udara jangan dibikin terlalu gede ya kalau posisinya di atas banget. Nanti kalau terlalu kencang juga kalau malam dingin. Oke, kemudian kita masuk ke kamar anak. Pada kamar anak ini kita kasih 2 bed tingkat lengkap dengan meja belajar untuk 2 orang anak. Untuk kamar anak ini juga memiliki fasilitas kamar mandi dalam. Oke, dan untuk biaya pembangunan yang pertama tentu pondasi ya. Untuk pondasi rumah ini ukurannya 6 kali 10 meter. Tentu sudah terpotong karpet dan dengan tata ruang yang seperti ini, pondasi ini sudah termasuk cakar ayam, galian, juga pasangan batu ya. Ini biayanya di kisaran 12 jutaan ya. Oke. Tentu pondasi ini sangat tergantung tata ruang. Oke ya, sangat tergantung kondisi tanah. Dan kemudian selanjutnya setelah pondasi ada biaya pembetonan. Untuk pembetonan ini mulai pembetonan dari slope yang bagian bawah itu, kemudian kolom, kemudian ring dan balok, sampai ke dak beton, sampai ke kolom di atasnya dak beton. Untuk dak beton pada rumah ini yaitu ada di kamar dan selasar depan kamar anak ya. Oke, untuk biayanya juga sudah termasuk pembesian dan begesting. Ini di kisaran 55 jutaan. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan dinding dan komponennya. Untuk komponen dinding itu juga termasuk plaster, acian, plamer, dan cat. Dari komponen dinding tersebut biayanya 51 jutaan. Kemudian untuk atap, pada desain kali ini kita gunakan atap bitumen. Untuk bitumen ini bentuknya macam-macam, ada yang kayak genteng, ada yang seperti aspes. Untuk desain kali ini kita gunakan bentuk bitumen yang mirip aspes.
tapi bahannya non asbes sama sekali, bahannya berlayar-layar gitu ya. Saya nggak hafal apa aja bahannya, yang paling saya hafal bahan yang paling ujung itu berbahan aspal. Kita tahu aspal itu paling mampu atau paling bagus dalam meredam kebisingan, kemudian ditambah layar-layar bawahnya efektif untuk menghantarkan panas ya. Untuk harga memang relatif lebih mahal daripada Gavalum apalagi asbes, tapi untuk fungsional sangat-sangat bagus ya. Untuk link pembeliannya juga sudah saya taruh di link deskripsi. Mungkin buat yang mau ngebangun rumah atau renovasi bisa menjadi pilihan, karena atap ini ringan, nggak kayak genteng. Jadi menggunakan rangka Gavalum pun masih stabil ya. Oke, selanjutnya setelah atap, atap ini kalau di total untuk bentuk rumah yang seperti ini biayanya di kisaran 30 jutaan gitu ya. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pintu jendela. Oke, pintu jendela ini pada desain kali ini kita gunakan pintu jendela aluminium. Kenapa kita gunakan aluminium? Karena masih yang paling hemat dan paling estetik ya. Oke, tentu hemat ini kalau kayu tergantung jenis kayunya ya, tapi kalau estetiknya saya kira lebih estetik aluminium. Tapi ini selera tentunya ya. Link pembeliannya juga sudah saya taruh. Saya pilihkan yang paling terjangkau dengan rating yang paling tinggi. Buat yang mau ngebangun rumah langsung aja cek link-link deskripsi saya. Untuk pintu jendela termasuk pintu kamar mandi ini biayanya di kisaran 26 jutaan. Selanjutnya ada instalasi listrik ya. Instalasi listrik ini sudah mencakup pasang meter baru. Hari ini di kisaran 2 jutaan ya pasang meter baru. Kemudian bahan-bahan seperti kabel, lampu dan lain-lain ini tentu tergantung speknya ya. Ini kita bikin spek yang terjangkau aja. Tentu faktor keamanan yang masuk ke dalam dak beton, kabel-kabel yang masuk ke dalam dak beton usahakan kabel yang bagus ya. Kemudian untuk perkiraan biaya kelistrikan ini, instalasi ini di kisaran 5 jutaan. Pekerjaan selanjutnya adalah instalasi air kotor dan air bersih. Untuk instalasi air ini kita asumsikan menggunakan pump ya. Jadi kita tidak mengebor sumur maupun membeli pompa air. Kita estimasikan menggunakan pump, jadi kita tinggal bikin instalasi dan beli tandon airnya. Ini di kisaran 2 jutaan. Oke, berikutnya pekerjaan lantai ya. Untuk lantai ini pada desain kali ini kita gunakan lantai vinil. Kenapa kita pilih vinil? Kita bahas dulu dari segi efektivitas pembiayaannya. Vinil itu lebih efektif pembiayaan di pertama tukangnya ya. Pemasangannya cepat. Kalau keramik lama ya kalau dibanding vinil ya. Kedua, nggak butuh material pasir maupun semen. Di situ sudah menang ya vinil. Memang dari segi per meternya vinil lebih mahal, tapi kalau dilihat dari segi yang lain tentu vinil lebih efektif ya. Untuk vinil ini kita estimasikan di harga 300 ribuan. Link pembeliannya sudah ada juga di deskripsi. Untuk biaya vinil ini biayanya di kisaran 27 jutaan ya. Oke,
Itu tadi yang bisa kita sampaikan. Untuk komponen bangunannya memang masih ada komponen-komponen yang lain yang belum bisa kita sampaikan semua, tapi itu tadi sudah mencakup sebagian besar atau 90% dari biaya pembangunan. Dan kalau di total semua ada di kisaran 200 sampai 200, katakan 250-an lah. Segitu ya biaya bangun rumah hari ini di ukuran 6x10. Tentu ini tergantung tata ruang lah ya. 6x10 yang ini udah kepotong karpot juga. Saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini, dan untuk next video kalian request yang di bawah 100 atau di atas 100 nih, tulis di komen ya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe bagi yang belum, dan bisa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama nambah manfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.